Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari dari kelas 2 MNPA dengan NPM 1941314. Saya membuat video ini bertujuan untuk ujian akhir semester mata kuliah lab manajemen keuangan 1 dan 2. Single cash flow dibagi 1 ditambah account rate single cash flow lalu 1 ditambah account rate tutup kurung dikali number of period, hasilnya 586.411. Lalu selanjutnya rasio-rasio pada sebuah laporan keuangan. Di sini saya akan memilih PT Lion Metalworks. Yang pertama ada current ratio. Pada current ratio ini di tahun 2017 327,14%, pada 2018 351%. Kondisinya di sini dianggap meningkat dikarenakan perusahaan mengalami peningkatan ideal dan memiliki posisi keuangan yang nyaman dan mampu membayarkan utang-utangnya. Lalu yang kedua ada EPS dengan di tahun 2017 17,85 rupiah, lalu di tahun 2018 38,62. Kondisinya saya simpulkan meningkat dikarenakan perusahaan mengalami peningkatan drastis, yang artinya perusahaan mampu menghasilkan kenaikan laba bersih sehingga investor akan memperoleh keuntungan laba per lembar saham yang semakin besar. Lalu yang selanjutnya ada ROA. Pada tahun 2017 1,36, pada tahun 2018 2,95%, yang artinya meningkat. Perusahaan mengalami peningkatan, artinya perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimiliki dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada ROE, pada tahun 2017 2,05% dan meningkat pada tahun 2018 4,32%. Perusahaan mengalami peningkatan drastis, yang artinya perusahaan mampu memaksimalkan ekuitasnya untuk menghasilkan laba bersih. Lalu yang selanjutnya ada GPM. Di tahun 2018 35,30%, di tahun yang tadi 2017, sekarang di tahun 2018 36,69%, yang artinya kondisinya itu kesimpulannya dia menurun karena kan ketika persennya meningkat, perusahaan mengalami penurunan yang artinya perusahaan tersebut kurang mampu untuk dapat mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualannya. Lalu selanjutnya ada OPM. Pada tahun 2017 4,31% dan pada tahun 2018 4,85%. Perusahaan mengalami peningkatan yang artinya perusahaan mampu memaksimalkan penjualan bersih sehingga menekan laba operasi. Lalu selanjutnya ada rasio NPN. Tahun 2017 2,65% dan 2018 4,46%. Kondisinya meningkat. Perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Tanda-tandanya bahwa perusahaan mampu menekan biaya-biayanya sehingga menghasilkan laba bersih yang lebih besar dibandingkan modalnya. Lalu selanjutnya ada BV. Perusahaan pada tahun 2017 perusahaan 869,55% dan 2018 893,68 rupiah. Perusahaan mengalami peningkatan dalam hal modal bersih, jadi kesimpulannya perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2018. Lalu selanjutnya ada DAR, leverage ratio, yaitu DAR. Pada tahun 2018 0,34 dan 2018 0,32, yang artinya meningkat karena perusahaan mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Lalu selanjutnya ada DAR. Pada tahun 2017 0,51 dan 2018 0,46. Perusahaan mengalami penurunan jumlah modal pinjaman dari tahun sebelumnya. Yang artinya perusahaan tidak mengurangi jumlah modal, yang artinya memiliki laba bersih yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga mereka tidak memerlukan peminjaman modal yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada inventory turnover, activity ratio. Di tahun 2018 perusahaan
peningkatan yang mengindikasikan perusahaan mampu menjual barang dengan cepat dan permintaan oleh customer mereka selalu ada. Lalu fixed asset turnover pada 2018 mengalami peningkatan. Perusahaan menggunakan fixed asset atau aktiva dengan efisiensi dibarengi dengan jumlah produk yang dihasilkan hanya dengan menggunakan jumlah aset yang kecil. Lalu yang terakhir ada price earning. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan walaupun angkanya mengecil karena perusahaan pada tahun tersebut meningkat karena dengan adanya rasio yang rendah menunjukkan tingkat keuntungan setiap tahun perusahaan terhadap harga sebelumnya saat ini. Dan keuangan yang saya pilih itu dividennya sebesar Rp680. Pertama-tama kita akan mencari zero growth-nya dengan rumus sama dengan dividen dibagi rate-nya 10%. Lalu enter dengan sebesar 6.800. Lalu selanjutnya ada constant growth. Constant growth rumusnya dividen dikali buka kurung 1 ditambah constant growth yang di sebelah kiri, lalu pencet tutup kurung, lalu dibagi buka kurung lalu rate dikurang constant growth lagi, lalu tutup kurung. Nah, hasilnya oke. Setelah itu kita mencari dividen pada periode ke-0, yaitu sama dengan D0. Oke. Lalu periode kedua rumusnya adalah dividen pada periode ke-0 dikali buka kurung 1 ditambah variable growth, tekan F4 untuk mengunci, lalu tutup kurung. Nah, setelah itu tarik semuanya ke kanan. Sudah dapat hasilnya, kita mencari yang ini, value. Pada value itu kita pencet sama dengan lalu yang ini dividen periode keempat, lalu dikali buka kurung 1 ditambah 9% variable growth pada periode kelima. Setelah itu tutup kurung dibagi buka kurung rate, lalu dikurang ini lagi variable growth pada periode ke-5, tutup kurung. Oke, enter. Dah. Setelah itu kita akan mencari dividen plus value pada periode ke-1. Tambah. Oke. Selanjutnya kita akan mencari present value, yaitu rumusnya dividen plus value dibagi buka kurung 1 ditambah rate yang 10% lalu dikunci. Lalu kita kalikan pada periode di atasnya, itu periode 1. Sudah dapat, lalu kita tarik. Oke. Setelah itu yang terakhir untuk mencari stock price-nya, tekan sum lalu buka kurung, tarik saat dari periode 1 sampai periode 4. Lalu pada bond valuation ini menurut soalnya dia 7 tahun, tapi setiap tahun itu ada 2 kali, jadi kita akan menggunakan 14 periode, 7 dikali 2 jadi 14 periode. Lalu cash flow-nya di tahun pertama hingga di tahun ke-13 kita menggunakan interest dengan $75, lalu pada tahun terakhirnya kita menambahkannya dari M-nya face value-nya 1.750 ditambah dengan kupon payment-nya $75. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan PV-nya.
Yang pertama, masukkan cash flow-nya, lalu buka kurung 1 ditambah rate-nya 5%, dikunci, tutup, lalu dikali dengan periode pertama. Selesai. Setelah itu kita tarik semuanya hingga ke periode 14. Oke. Untuk mencari yang terakhir, kita ketik sum, lalu tarik dari periode 1 hingga ke periode 14. Setelah itu enter. Oke, selesai. Kita akan mengerjakan capital budgeting pada project A. PV of cash inflow-nya yang pertama adalah cash inflow dibagi buka kurung 1 ditambah rate-nya, rate cost of capital-nya, lalu kunci, tutup kurung, lalu periode. Oke, sudah dapat. Setelah itu tarik semuanya ke sebelah kanan. Lalu kita akan menjadikan kumulatif cash inflow-nya sama dengan sum buka kurung, lalu F4 dibagi 4 lagi, lalu oke. Tarik semuanya ke sebelah kanan. Sudah. Oke. Setelah itu kita akan mengerjakan PV of cash outflow sama dengan cash outflow-nya dibagi 1 ditambah cost of capital 14%, kunci, lalu setelah itu periodenya, periode pertama. Oke. Nah, setelah itu kita tarik semuanya ke sebelah kanan. Lalu ada kumulatif cash outflow-nya. Seperti biasa, kita akan sama dengan sum buka kurung kunci dibagi, pencet lagi, dibagi, tutup kurung. Oke. Setelah itu kita akan mengerjakan NPV yang manualnya. Kumulatif cash inflow pada periode kelima dikurang kumulatif cash outflow pada periode kelima. Sudah. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan NPV pada FX-nya. Ketik NPV dibagi, buka kurung, cost of capital, lalu koma, tarik. Di sini kita sudah membuat helper cells for function cash flow. Setelah itu tarik periode ke-1 hingga periode kelima. Lalu tutup kurung, dikurang initial investmentnya. Dikurang initial investment. Oke. Setelah itu kita akan mengerjakan IRR-nya. Min IRR, buka kurung, tarik semua helper cells for function cash flow-nya, tutup kurung. Oke, setelah itu kita mengerjakan ROI-nya. ROI-nya itu sama dengan NPV of project pada manual, lalu dibagi kumulatif cash outflow pada periode kelima. Oke, selesai. Ya, yang pertama adalah masukkan cash inflow pada periode pertama, lalu dibagi 1 ditambah cost of capitalnya 14%,
dikunci, lalu dikalikan dengan periode. Oke, setelah itu tarik semuanya ke sebelah kanan. Sudah. Setelah itu kita akan mengerjakan kumulatif cash inflow-nya. Ketik sum, lalu tekan PV of cash inflow pada periode pertama, kunci, titik 2, kunci lagi. Kunci, titik 2, kunci, lalu tutup kurung. Setelah itu tarik semuanya ke sebelah kanan. Oke. Setelah itu kita akan mengerjakan PV of cash outflow-nya. Cash outflow pada periode pertama dibagi 1 ditambah cost of capital, lalu dikunci, dikali periode pertama. Setelah itu kita tarik semuanya ke sebelah kanan. Oke. Lalu selanjutnya ada kumulatif cash outflow-nya, sum, buka kurung, tekan PV of cash outflow-nya, jangan lupa dikunci, lalu tekan lagi, tutup kurung. Setelah itu kita tarik semuanya ke sebelah kanan. Oke, setelah kita mencari manual pada NPV of project-nya, yaitu sama dengan kumulatif cash inflow dikurang kumulatif cash outflow-nya. Lalu NPV FX pada NPV of project-nya, yaitu ketik NPV dikali initial cost of capital, koma. Di sini kita sudah membuat helper transfer function-nya. Tekan dari periode 1 sampai 5, tutup kurung, lalu dikurang initial investment. Oke. Setelah itu kita mencari IRR-nya, sama dengan ketik IRR, tarik semua pada helper transfer function dari periode 0 sampai periode 5, tutup kurung. Oke. Setelah itu kita mencari ROI-nya yang terakhir. NPV of project sama dengan NPV of project-nya dibagi kumulatif cash outflow-nya. Oke, selesai. Lalu setelah dilihat pada project A dan project B, project A itu NPV-nya min 12.535 dolar dengan IRR 0% dan ROI min 22%. Lalu ada project B, NPV-nya min 20 juta min 20.294 dengan IRR min 8%, ROI-nya min 33%. Menurut saya pada project A ini mereka memiliki NPV-nya lebih kecil karena hanya min 12 juta. Sedangkan IRR-nya 0%. Jika sedangkan capital project B ini IRR-nya lebih tinggi, artinya ruang untuk ekspektasi terhadap tingkat pengembalian investasinya cukup lebar. Jika IRR rendah, maka rentang tersebut sempit. Tapi menurut saya akan lebih memilih project A dibanding project B dikarenakan NPV projectnya lebih kecil, minusnya lebih kecil, dan IRR-nya 0%. Sehingga walaupun mereka memiliki NPV-nya minus 12 juta, tetapi investasi yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan project B. Sedangkan project B itu NPV-nya minusnya lebih besar dan investasi yang dibutuhkan juga besar, sedangkan NPV-nya itu minusnya lebih besar.
Saya akan menjawab pertanyaan bonus, yaitu investasi apa yang paling cocok untuk milenial. Menurut saya investasi yang paling cocok itu adalah investasi emas, dikarenakan investasi yang konvensional namun investasi ini cukup menunjukkan kenaikan yang signifikan karena harga tersebut tidak mudah turun dan tidak mudah naik. Namun dan juga investasi ini memiliki minim risiko. Ditambah lagi dengan adanya investasi emas ini mudah didapatkan karena di beberapa e-commerce membuka seperti tabungan emas, seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Lalu dari mulai kita bisa menabung dengan harga 1 gram dan memudahkan investasi dan melatih sejak dini. Dengan adanya teknologi, kita dengan mudah melakukan investasi bagi kalangan muda hanya dengan lewat e-commerce.